Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dandini dengan NIM 2313134117. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan permasalahan gizi yang menjadi strategis pembangunan kesehatan Indonesia, termasuk di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Nah, status gizi masyarakat ini sangat menentukan kualitas sumber daya manusia karena berhubungan langsung dengan tumbuh kembang anak, produktivitas remaja, serta kesehatan ibu selama kehamilan dan pasca persalinan. Nah, Kabupaten Bangka Selatan sendiri sebagai salah satu wilayah kepulauan memiliki karakteristik sosial, ekonomi, dan geografis yang berpotensi menimbulkan kesenjangan dalam akses pelayanan kesehatan dan pemenuhan gizi seimbang, terutama pada kelompok rentan seperti bayi, balita, remaja, serta ibu hamil. Nah, berdasarkan laporan kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun 2024, tercatat beberapa tantangan kesehatan utama yang berkaitan dengan gizi, antara lain masih tingginya angka kematian ibu, bayi, dan balita, serta prevalensi stunting yang menjadi fokus intervensi daerah. Nah, pada tahun 2022 juga jumlah kematian bayi di provinsi ini mencapai 190 kasus, sedangkan kematian balita tercatat 211 kasus. Nah, meskipun di angkanya relatif lebih rendah dibandingkan kabupaten lain, hal ini tetap menunjukkan adanya kebutuhan mendesak untuk memperkuat program gizi berbasis masyarakat. Selanjutnya, angka kematian ibu juga masih memerlukan perhatian serius pada tahun 2023. Di mana tercatat 36 kasus kematian ibu ini di Bangka Belitung dengan penyebab utama pendarahan dan preeklamsia. Nah, kondisi tersebut erat kaitannya dengan status gizi ibu sebelum dan selama kehamilan. Itu menurut dari data laporan kinerja Dinas Kesehatan tahun 2024. Nah, pemenuhan kebutuhan zat gizi makro dan mikro pada ibu hamil terbukti berpengaruh signifikan terhadap keberhasilan kehamilan, berat lahir bayi, serta penurunan risiko komplikasi maternal menurut WHO tahun 2020. Sedangkan remaja, khususnya remaja putri, juga menjadi kelompok prioritas dalam siklus perbaikan gizi. Menurut penelitian Kemenkes tahun 2022, menunjukkan prevalensi anemia remaja putri Indonesia masih sekitar 32% yang berdampak pada rendahnya cadangan zat besi dan berisiko memperparah masalah stunting antar generasi. Nah, hal ini juga relevan dengan kondisi di Bangka Belitung, di mana intervensi gizi ini masih perlu diperkuat baik melalui pemerintahan berdarah, edukasi gizi, maupun peningkatan perilaku hidup sehat. Nah, khususnya di Kecamatan Air Bara dan sekitarnya tantangan semakin kompleks karena keterbatasan akses pangan dan distribusi layanan kesehatan yang belum merata. Nah, masyarakat di wilayah pedesaan ini masih sangat bergantung pada keberadaan posyandu dan tenaga kesehatan di lini terdepan. Dengan kondisi geografis yang beragam, tidak jarang akses menuju fasilitas kesehatan memerlukan biaya dan waktu tambahan, sehingga mempengaruhi capaian program gizi. Nah, sejumlah penelitian internasional juga menegaskan pentingnya pendekatan gizi berbasis siklus hidup. Dari Prendergast dan Humphrey tahun 2014 menunjukkan bahwa intervensi gizi sejak 1000 hari pertama kehidupan KPK hingga masa remaja dan kehamilan berikutnya mampu menurunkan risiko stunting, meningkatkan kognitif, dan perbaikan status kesehatan generasi selanjutnya. UNICEF tahun 2021 menekankan bahwa integrasi intervensi gizi pada semua kelompok usia rentan jauh lebih efektif dibandingkan intervensi yang bersifat parsial dan terpisah. Dengan melihat situasi tersebut, dapat disimpulkan bahwa Kabupaten Bangka Selatan, khususnya Kecamatan Air Bara, membutuhkan program perencanaan gizi yang komprehensif, terintegrasi, dan berbasis data lokal. Nah, program ini tidak hanya difokuskan pada penurunan stunting, tetapi juga pada peningkatan status gizi bayi dan balita, pencegahan anemia pada remaja, serta perbaikan gizi ibu hamil. Nah, pendekatan holistik berbasis siklus hidup diharapkan mampu memutus mata rantai malnutrisi antar generasi dan mendukung pencapaian target pembangunan kesehatan nasional maupun daerah. Baiklah, mungkin sekian latar belakang dari permasalahan tentang program perencanaan kerja kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.